Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji nama Tuhan, kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Mari kita mulai ibadah ini dengan pujian karya terbesar. Haleluya. Kami percaya Tuhan karya terbesar dan kami.
dalam hidupku, pengorbananku yang sangat penuh. Engkaulah yang tak tertinggal, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menerima untuk berkata memuji nama. Haleluya. Amin. Silakan dikembalikan.
Masih ada cerita Bapak Ibu? Puji nama Tuhan, kita lanjutkan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Haleluya. Percaya bahwa pertemuan kita ini semua karena kasih Tuhan.
Masih siap memuji Tuhan? Iya, sudah Pak Tuhan. Jadi tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan segenap hati kita pujikan pujian. Engkaulah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hanya Engkau yang bisa memberi kehidupan bagi kami. Tiada satu pun dapat membanggakan semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus. Hidupku
Sebagaimana kami boleh memuji, memuliakan
Eka. Terimalah Tuhan korban persembahan syukur kami pagi hari ini menjadi korban yang berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Olehnya Bapa, ajarkan kami lebih hari lebih dalam untuk mengenal kasih-Mu, untuk mengenal cinta-Mu ya Tuhan. Melalui nasihat firman-Mu pagi hari ini, Engkau bukakan setiap pikiran kami, jiwa kami, bahkan roh kami Tuhan, boleh menerima berkat firman dari Tuhan Yesus. Olehnya Engkau berkati hamba-Mu di dalam melayani, di dalam melaksanakan pembentakan kuasa firman itu. Engkau jadikan hamba-Mu menjadi penyalur-penyalur berkat surgawi, berkat-berkat rohani, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam iman kami, boleh mengenal Engkau lebih dalam ya Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan heran, segala kuasa-kuasa penghulu di udara yang ingin mengganggu, mencuri berkat firman itu, kami patah hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah tempat ini. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang akan membakar, Roh Kudus yang akan memberikan hikmat yang baru. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sambut firman itu. Haleluya. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur dan terima kasih jika kita berada di dalam minggu yang baru itu dan yang kelima. Baiklah Bapak Ibu sesuai yang dikasih Tuhan, Tuhan kita sudah bersama-sama kita sudah mendengar karena firman Tuhan bahwa Tuhan telah menampakkan dirinya yang kita ambil sebelum dia berangkat ke surga. Demikian pada saat pagi hari ini secara beberapa hari lagi kita akan bersama-sama menyaksikan bagaimana Tuhan akan meninggalkan kita dan pergi kepada Bapa memberikan atau menyediakan tempat bagi saudara. Namun dia berjanji dia akan datang kembali saudara dengan cara yang lain. Ya, mungkin seseorang itu kan menjadikan satu kerinduan kita sebagai anak Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara di dalam kita menantikan hari-hari yang besar itu, maka saudara kita harus menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen yang kuat, apalagi di dalam era akhir zaman. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, memang hari-hari ini adalah suatu hari yang jahat. Nah, untuk menghadapi semuanya itu saudara kita harus kuat iman. Ya, begitu. Tidak hanya kita sebagai jemaat orang awam, bahkan juga orang dikatakan orang yang rohani amat itu bisa jatuh. Ya. Dengan berbagai-bagai kejahatan. Nah, oleh karena itu saudara kita bisa sanggup untuk menghadapi segala sesuatu apabila kita kuat. Begitulah. Nah, oleh karena itu saudara kita akan sama-sama kita akan melihat di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6, Efesus pasal yang ke-6 saudara, ayat yang ke-10. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang jadilah uang. Begitu ya. Memang secara untuk hidup sehat kita harus minum obat, ada obat sehatnya untuk kesehatan tubuhnya, apalagi sebagai bagi orang-orang yang suka di dalam berolahraga, baik itu pencaksilat, tinju, sepak bola, voli dan sebagainya, saudara itu membutuhkan satu kekuatan. Ya. Tidak hanya secara dengan kekuatan secara fisik, tetapi juga kekuatan secara batin. Ya, begitu. Kita akan baca saudara, saya akan baca ayat itu
di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 kalau kita melihat filosofnya itu di sana perlengkapan rohani ayat yang ke-10 akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Begitu ya. Bapak Ibu sesuai dikasih Tuhan perjalanan iman kita tidak selamanya mulus, ya tidak selamanya mulus. Walaupun pemerintah itu dengan daya upaya membuat jalan, ya jalan tol. Nah, kebanyakan jalan tol itu mesti lurus itu, tapi tidak selamanya jalan tol yang lurus itu apa memberikan kenyamanan. Tapi ketika juga bisa terjadi suatu kecelakaan yang beruntun. Ya seperti beberapa waktu yang lalu sudah itu terjadi di jalan tol itu dengan adanya kendaraan yang di depan itu bukannya banyak itu meledak. Nah, akhirnya mau tidak mau saudara kendaraan yang di belakang ini karena memang dengan kecepatan yang tinggi akhirnya terjadilah kecelakaan yang beruntun. Nah, itu sebabnya saudara di dalam perjalanan iman kita, dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan, kita tidak selalu nyaman, tidak selalu boros. Walaupun memang dikatakan bahwa Tuhan itu telah menyediakan jalan yang sempurna. Nah, jalan yang disediakan oleh Allah, jalan yang sempurna itu orang yang timpang, tidak akan jatuh namun terlindung. Tapi sesuatu kita selalu. Bagaimana dengan kita menghadapi dalam era globalisasi ini dengan kecanggihan teknologi, maka saudara kita harus bisa mewaspadai. Ya, memang saudara kalau berbicara tentang itu, ya saya cakap dengan anak-anak dengan masalah HP. Ya, memang saudara. Bukan berarti saya tidak suka dengan video, ya video. Jadi seperti itulah saudara. Apa yang kita memang itu sebenarnya sesuatu amat yang untuk mempercepat komunikasi antara keluarga dengan jarak yang sekian ratus kilo atau mil, saudara itu dengan menggunakan HP itu bisa tahu kita keluarga kita yang di sana. Mungkin juga dengan ketambahnya teknologi yang lain itu bisa, ya dengan kami kita bisa melihat juga kita yang di sana juga bisa melihat. Nah itulah saudara. Namun di dalam era globalisasi saudara, kita membutuhkan sesuatu yang kuat di dalam menghadapi semua. Kita tahu ya mungkin hari ini kita nyaman, tapi sebenarnya dalam elit politik, ya itu memanah sesuatu begitu. Maka saya mengikuti dalam satu pertemuan, ya pertemuan rakyat daripada para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan, para hamba. Di mana saudara pertemuan yang dibaca itu menyampaikan firman Tuhan. Biasanya kita nyaman, tapi seketika kita akan menghadapi suatu ujian yang mendampingi kita tidak sanggup menghadapi. Jadi seperti itu susah. Dan saat ini kelihatannya enak, tapi sebenarnya jalannya tidak begitu mulus. Dan satu ketika pun yang ada satu hamba Tuhan yang sudah sekian puluh tahun dalam suatu pelayanan sepekerjaan Tuhan itu pun bisa meninggalkan pekerjaan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan pengembangan. Bahkan kita saudara, mereka juga sudah pernah mengikuti sekolah kita, dan juga juga mengikuti kuliah teologi, sehingga dia memiliki tetapi satu ketika dengan ketidaksanggupan menghadapi berbagai persoalan dan permasalahan. Dengan gampang dia meninggalkan. Jadi sesuatu seperti itu. Dia meninggalkan pelayanan begitu saja.
itu saudara, banyak teman-teman yang seakan-akan baik yang di luar Pulau Jawa maupun yang ada di Pulau Jawa sendiri. Memang pernah beberapa tahun yang lalu dia pernah datang di tempat kita dan tak suruh melayani. Namun saudara, setelah beberapa waktu atau beberapa bulan tahun, ya, maka teman yang satu angkatan dengan saya, teman sama kelas dulunya, saudara Thomas, saya dengar begini, ya, apa nggak tahu, nggak begini, sudah dipecat dari organisasi. Ya. Apa permasalahan? Apa persoalan? Ya, memang saudara untuk organisasi GBD itu memang sekali. Ya, jadi kalau memang tidak sesuai dengan anggaran dasar GBD, tapi ada hal saudara yang memang dipecat dan tidak ada ampun lagi. Ya, jadi seperti itu saudara. Ya, saya ngomong ya saudara. Siapa sih orang yang mau seperti itu? Kita pun kan tidak begini. Yang kasihan, walaupun ini bukan satu syukur, tetapi kan kita sama-sama profesinya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai mama. Dan sebenarnya pelanggaran yang dia lakukan di dalam suatu negara barat itu luar biasa majunya, luar biasa. Ya. Cepatnya tidak hanya puluhan, tapi sampai ratusan. Tapi dia bisa sembuh. Nah, oleh karena itu saudara Paulus menyarankan, Paulus memberikan satu nasihat kami, kita ini. Mengapa kita harus menggunakan senjata alam? Mengapa kita harus kuat? Di dalam kuasa yang daripada Tuhan. Maka di dalam doa kami saudara bahwa dan firman Tuhan Roh Kudus itu yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Itu. Nah, jadi saudara, kalau hamba Tuhan mereka sudah sekolah kita, mereka sudah mengikuti pendidikan teologi dan juga mempunyai tidak berbagai hal dan teologi, saudara tetapi ini sedang. Jadi saudara ini kasih Tuhan karena apa yang kuasa kegelapan, kuasa iblis itu pakai di depan, tidak saja cuma kepada hamba Tuhan, para pendeta. Coba saudara, kalau kita kembali kita melihat di dalam firman Tuhan, Yudas itu kayak apa? Dia kita sekali yang mendapatkan jabatan, yang mendapatkan kedudukan yang luar biasa dibandingkan yang murid-murid yang lain. Dia sebagai bendahara, dia sebagai pemegang keuangan. Tetapi saudara yang dalam hal ini karena Yudas itu kurang mewaspadai diri dengan godaan, dengan kuasa kegelapan dari kuasa iblis yang ingin seperti itu saudara. Nah, dia mengkhianati. Jadi seperti itu. Nah, makanya kalau saya katakan teman hamba Tuhan ini pendeta ini saudara, kalau saya melihat bahwa waktu di sekolah itu luar biasa. Oh, nyanyinya, ya, nyanyinya semangat. Begitu. Tetapi saudara dikasih begitu di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah keberhasilan, karena kurang mewaspadai dan mereka tidak kuat di dalam menghadapi apa yang iblis nampak dan di depan mereka. Jadi tadi, ya, jadi tadi dengan ya siapa sih orang yang nggak kepingin uang miliaran, semua begitu. Nah, oleh karena itu sesuai dikasih Tuhan, biarlah apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Mengapa
Paulus memberikan nasihat supaya dia bisa seperti ini. Karena saudara, pengajaran bidan itu terjadi, guru-guru palsu itu terjadi di sana. Jadi di saat Paulus ada, saudara, mereka tidak berani, tapi di saat Paulus tiada, mereka masuk dengan ajaran-ajaran yaitu dari agama Yahudi. Jadi seperti itu, lakukanlah dan istiadat. Jadi dengan percaya kepada Yesus itu kurang kuat, kurang mampu. Nah, untuk pada mampu kita bisa belajar, kita harus melakukan kembali kepada peraturan hukum Taurat. Jadi seperti pada Paulus sudah mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus. Ya, siapa sih Paulus? Dia kalau masalah hukum Taurat ngomong saudara. Ya, karena memang dia salah satu murid yang murid dan salah satunya orang yang memiliki titel menyandang sarjana teologi Alkitab secara adalah Paulus. Tetapi saudara, orang-orang yang di Efesus ini yang gampang tergiur dengan ajaran adat istiadat. Memang kalau kita melihat dalam perjalanan bangsa Israel, ya dari sejak keluar Mesir sampai di Kanaan, sebenarnya masih sampai di tanah Kanaan itu hanya 40 hari. Tetapi karena takkannya hati mereka ketakutnya, sehingga dia harus menembus selama 40 tahun. Jadi selama itu mereka berjalan-jalan di padang belantara. Ya sudah bisa apa mereka jatuh bangun karena makan, karena tidak ada tapi tidak ada air untuk minum. Mereka memberontak, mengkhianati. Jadi seperti itulah segregasi itu. Nah, oleh karena itu segala hal ini pun akan terjadi di tengah-tengah dunia kita ini. Begitu. Jadi secara banyak hal, ya, mungkin banyak orang yang mengkhianati akan kasihnya. Bahkan ujian yang kita ujian, ya, pengorbanan Tuhan, darah Tuhan itu sangat mahal. Jadi, namun saudara, mereka tahu, tapi kenapa mereka meninggalkan pengkhianat akan kasihnya? Nah, oleh karena itu saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita semua yang di dalam kuasa untuk menghadapi berbagai persoalan dengan membangun diri. Nah, ini sudah unik sekali. Kita bisa untuk mengatasi semua, kita bisa membangun diri. Begitu walaupun secara Yesus pernah berkata kepada Petrus, biarlah kiranya orang yang merasa kuat itu menolong dia merasa lemah. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu sudah bagaimana kita bisa melakukan kalau kita tidak mempunyai daya, kita tidak mempunyai kekuatan. Begitu kan? Nah, jadi secara kita sendiri, kita harus memahami bagaimana caranya memahami. Kita minta kepada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, supaya Roh itu senantiasa memampukan diri saya, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Dan tidak mudah kita akan tergiur dengan iming-iming dari kuasa negara. Begitu kan? Jadi secara ini kita sendiri. Jadi kalau kita membangun diri, ya, sehingga saudara semua itu harus didasari apa dasarnya? Iman. Jadi inilah saudara didasari dengan iman. Makanya Tuhan Yesus memberikan satu contoh. Orang yang bijak itu membangun rumah di atas fondasi. Tapi orang yang tidak bijak saudara, ya pokoknya syukur bangun rumah, besok rumah dulu, terus kemudian bangunan didirikan di atas. Begitu secara semua pekerjaan ini akan terlihat. Jadi kalau terjadi hujan yang deras, banjir
maka yang tanpa pondasi itu pun akan kotor dan hancur. Tapi beda dengan orang yang bijak membangun rumah di atas dasar. Begitu. Jadi sebenarnya kita bisa mampu, kita memiliki dasar-dasarnya iman. Pondasi, saya menanya sekarang saudara, pondasi itu kelihatan atau tidak? Pondasi itu kelihatan atau tidak? Jadi saudara, di saat ya jemaah itu renovasi betul. Jadi Pak Yahya mau betul itu pondasi dasar yang dengan cara ini. Nah setelah itu dibuat sedemikian rupa kemudian dikubur. Tidak nampak, tidak kelihatan. Nah sehingga saudara pada saat ada pertemuan di sini semua hamba Tuhan khususnya yang jadi teladan dia yang melihat. Ya. Oh iya, lihat bangunan. Sampai mati itu saudara. Nah ini dalam fondasi sama sebetulnya ini bisa untuk rumah tingkat 3. Nah, jadi fondasi. Jadi iman itu tidak apa, tidak kelihatan, tetapi memberikan satu kekuatan, memberikan satu kemampuan untuk kita tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Kita tetap ada di dalam kehendak daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita memiliki sesuatu yang betul-betul suatu pembangunan yang kokoh, fondasi yang kuat, iman. Walaupun Tuhan berkata, kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, kamu beritahu dulu, belum kamu pindah ke negara saya. Itu mana bisa biji sawi. Apalagi saudara kita mempunyai iman yang sebesar bijinya apa ini semua luar biasa. Nah, jadi saudara dengan iman, dengan dasar yang kuat inilah kita bisa lakukan semua perkara. Jadi saudara jauh sedikit berkata, aku bersama dengan Tuhan, aku dapat melakukan perkara-perkara yang lain. Nah, itu biasanya apa? Iman. Memang iman dan nampak tidak kelihatan. Namun saudara, hasil daripada iman yang tidak nampak dan tidak kelihatan itu bisa kita dengan pandangan mata dan seperti itu. Keberhasilan semua. Jadi saudara kita sendiri. Ya memang kalau kita ukur dengan kekuatan jasmani kita nggak mampu ya. Jemaah nggak mampu, kita belum bisa seperti itu. Kemudian renovasi faktor seperti itu, walaupun belum selesai 100%, tetapi sudah. Karena kita melihat, memang di awal 2014 kemarin dengan ibadah itu saudara, ya kita sama-sama dengan jemaah kita renovasi kita bongkar begitu. Nah kemudian alhamdulillah Pak Wakilnya ngomong, di mana pakai media ini sekalian ngomong dibuka kabel dan pakai dibuka kita ada yang dibeli, yang pakai bibar dan apa bibarnya kita itu begitu. Nah setelah kita selesai makan siang, saudara kita ngomong, terus akhirnya jemaat yang akan semangat. Biasanya iman kita tidak mau pilih model, kita tidak punya model. Jadi sesuatu kita sendiri, kita hanya dapat jadi daripada Pak Sesegi, jadi bahwa itu tidak semua. Terus kemudian untuk berikutnya saudara setelah jadi bukan pasangan iPhone ini 20 hari luar biasa di Tuhan. Sampai ada alhamdulillah di kamar simpan itu. Terus berarti dia untuk direnovasi. Modalnya nggak punya modal. Terus bagaimana? Iya. Kan kita jadi coba kita sepakat. Dan begitu itu. Jadi memang iman itu tidak nampak dan biasa. Begitu dan setelah kelihatan ini dan semua sama Pak. Nah, yang
Pak ya. Jadi kan itu kami dari sini juga ada memberi pokoknya kita. Jadi saya ngomong kita untuk janji untuk biaya rumah sekian juta. Terus untuk biaya ini juga sekian puluh juta. Jadi sesudah ini jadi imam. Nah pada waktu itu jadi imam dapat 4 juta sekian. Untuk biaya itu kan masih kurang. Ya apalagi untuk sahabat. Dapat kita imam begitu. Jadi sesudah dikasih imam. Lalu kita bisa nampak hasilnya kan? Jadi seperti itu. Gak seberapa, memang kekuatan. Jangan menganggap sesuatu yang kecil itu halau si tiga isi berkata. Berkata orang yang setia dan kecil. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita punya iman bisa kita mampu, kita tidak menghadapi segala sesuatu dan kita bisa membangun diri kita. Jadi kan pertama kemudian kita juga membangun dengan cara doa. Nah, jadi sesuai dikasih itu. Jadi doa itu seringkali banyak orang yang meremehkan doa. Nah, mau berdoa. Ya, sebenarnya sesuatu kayak di bawah ini, kayak di bawah dia pernah ngomong dari ibadah lu berdikatkan semuanya. Nah, sudah itu sebenarnya kan lu berdikatkan semuanya. Lu bisa ngomong ini kan bos banyak ngomong bisa sebenarnya itu sama seperti yang saya alami. Jadi pada waktu saya tadi sifatnya sekarang oleh bagiannya saya sudah sembahyang. Waduh, nggak mungkin. Terus menanyakan aku, terus akhirnya nggak mau ke gereja, takut disuruh sembahyang lagi. Nah akhirnya dibawa datang ke rumah, bertemu dengan siang itu udah pernah ke gereja, tidak pernah ke rumah. Aku takut tuh, kenapa? Takut di situ sembahyang lagi. Ya Allah, jadi sesuai dengan saya, walaupun dikatakan doa itu, tapi seperti itu nggak sesuai. Nah, oleh karena itu, yang pertama kita membangun diri kita ini dasarnya dengan iman. Kemudian yang kedua, kita membangun diri kita itu di dalam doa. Nah, doa ini sudah kita bisa kuat, kita bisa mampu, kita berdua ya sampai 1 jam, tidak usah berjam-jam 1 jam, kita bisa berfoto, kita berdoa 1 jam saudara. Kalau menulis itu ada. Nah, itu sebabnya Paulus berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi saudara kita kuat, kita harus kuat di dalam Tuhan, dalam kita menjadi Tuhan, membangun diri dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan. Kemudian kita akan menjadi kuat saudara dengan doa. Kita bisa berdoa berjam-jam saudara. Apa yang Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu saudara, nanti setelah kita bersama-sama kita memperingati hari kenakan kepada Tuhan, maka apa yang Tuhan janjikan kepada gereja Tuhan, kepada rasul-rasul, kepada murid-murid Tuhan, kepada pengikut-pengikut daripada Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus itu. Betapa pentingnya kuasa itu, dan kemudian juga kita bisa mengatakan betapa pentingnya Yesus Kristus naik di surga. Begitulah. Memang saudara, pada waktu itu Yesus akan di dalam dunia, Roh Kudus belum, Roh Kudus belum ada. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, kemudian selama beberapa waktu, 50 hari, maka Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Nah, sehingga rasul-rasul yang berkumpul bersama-sama di sana, mereka bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang bukan kaya. Nah, inilah sejarah. Ya, kita juga. Kemarin saya ngomong dengan salah satu suaminya nama Tuhan. Ya, itu suaminya
Ya, memang suaminya itu jemaah, ya, jemaah DVD seperti itu. Tapi istrinya adalah komersil, kebutuhan yang disebut. Dia nanya, teman-teman kami di Paris, iya saya di Paris, terus saya ngomong, saya mana istri? Atau ada doa di mana? Buang apa di Manado. Ya sekalian mau tidak ikut? Nah, ya kan masih bisa. Masih ingat saya dulu suka jualan kue-kue itu. Sampai sekarang saya jualan kue. Enggak, sekarang berubah profesi. Jadi bahan tampung gitu. Ya. Jadi sekarang jadi saling menunggu, saling menunggu. Istrinya sebagai seorang baik. Dan Tuhan bertanya sama pertanyaan. Suaminya sebagai seorang pedagang. Apakah mungkin? Itu saling mendukung. Dan istrinya tidak harus. Dan istrinya tidak harus. Istri kuah ini masa sebenarnya. Ya. Jadi ini adalah sejarah. Nah, sekarang di dalam pelayanan saling mengenai, saling menolong, saling menundai. Nah, oleh karena itu saudara, oleh karena roh itu kita dimampukan untuk kita senantiasa memohon kepada Tuhan. Dan oleh karena itu saudara, itu kemudian ayat yang ke-18 dari Efesus ini, ayat yang ke-18 dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, ini secara jadi berjaga-jaga. Makanya pada waktu Tuhan Yesus masih ada, Tuhan mengajar. Jadi pada waktu itu sebelum Yesus bisa, jadi Tuhan mengajar 3 muridnya, Petrus, Yahya, dan Yakub, untuk berdoa di taman Getsemani. Nah, sesudah dikasih Tuhan berkata, kamu tidak sesat di sini. Aku, jadi Tuhan berpisah hanya sepaling pada batu. Nah, kalau sepaling pada batu tidak tadi ya kira-kira ya sekitar 10 sampai 5 paling kuat itu bisa sampai 15-20 meter. Tidak sampai 10 meter. Ya, Yesus berdoa dengan takut menghadapi kematian. Setelah doa, sesudah beberapa saat berdoa, Yesus berkata, tidur semua. Tidur sesudah begitu besar. Terus kemudian, ya sedang karena kantor sedang tidur. Yesus berkata, kemudian yang ketiga kalinya Tuhan mengingat Yesus berkata, hendaklah kamu berdoa dan berjaga-jaga, karena sudah waktunya, sudah saatnya anak manusia diserahkan kepada Tuhan. Nah, sesudah dikasih Tuhan. Dan saya ingat pada waktu doa 10 hari. Pada waktu saya di Pekerjaan doa 10 hari, memang secara jemaah yang ada ikut, yang sepuh, yang muda, semua ikut. Namun sebenarnya pada suatu ketika ada salah pendoa yang dia bersangka di saling meneklar gitu. Ya secara besar pun nggak mau dihindari, ya secara besar pun dia berjaya. Jadi awalnya haleluya, pas itu kok nggak perlu suaranya. Nah, terdengar suaranya, tapi suaranya berubah, bukan suara haleluya tetapi tidur. Seandainya Bapak Kepala tahu juga yang ini tak tidur. Begitu, aku sepuh, ya sudah.
Ya, begitu. Nah, jadi kalau sudah itu kita bisa kuat untuk berdoa. Nah, oleh karena itu di dalam doa permohonan kita untuk bagi orang kudus saudara, itu kita minta kekuatan ibadah. Maka roh Allah itu roh kudus inilah yang akan memampukan saudara untuk kita berdoa. Begitu. Jadi kita saudara, Bapak Ishak pimpinan BPPS Surabaya, setiap kali dia ke ruangan khusus untuk dia pasti bersatu. Selama kamu di dalam ruangan itu jangan diganggu. Apapun, ya, ketika apapun sangat penting, sekali-kali jangan diganggu. Jadi dia cuma berkekuatan anak istrinya enggak ada. Walaupun ada sesuatu yang patut dibicarakan sama kebal, tetapi ya istrinya nggak mau apa. Karena dia sementara ada di ruangan doa dan sudah besar selama dia ada di tengah. Sepenting apapun aku jangan diganggu. Kalau memang bisa selesaikan, kalau tidak tunggu waktu nanti. Jadi mohon maaf, tapi ada atau kalau memang itu hal itu tidak bisa diwakili, nggak apa-apa. Nanti kalau Bapak Pendeta sudah selesai keluar dari ruangan doa, nanti bisa memberitahu Bapak. Begitu. Ya sudah, nanti kira-kira yang Bapak masuk. Saya itu yang nggak tahu Pak. Sampai berapa jam berapa nggak tahu. Jadi pokoknya nanti kami akan mau beritahu di Bapak. Ini sudah ada begitu. Jadi seperti itu dia berdoa itu berjam-jam saja. Bukan hanya satu berarti saja. Sampai situ sampai berdoa. Luar biasa. Tidak ada orang yang sama begitu. Jadi itulah sosial. Nah, dia kalau berdoa kita melihat apa-apa di dalam hati. Seperti itu. Ya Tuhan itu memberikan satu pilihan. Ya seperti dan ya toh. Jadi yang berdoa berapa kali satu hari? 3 kali. Jadi setiap hari 3 kali berdoa. Walaupun pada kala itu sudah ada ancaman tidak boleh mengadakan ibadah memohon kepada ilah lain, harus menyembah kepada Tuhan. Siapa yang melanggar itu harus dihukum mati. Jadi seperti ini saudara. Namun dia tidak tahu. Kenapa? Karena Roh Kudus itu yang memberikan kekuatan, Roh Kudus itu yang memberikan kemampuan bagi dia untuk senantiasa memenuhi bapak itu. Gara-gara kita tidak sudah betul. Terima kasih itu. Ya berarti puji Tuhan. Ini percayaan di sini saudara. Ya. Di pada waktu gereja pindah masih di sana. Jadi ya yaitu gereja yaitu rumah. Jadi bangunannya ini belum jadi 100%, kira-kira 50%. Dan memang waktu itu saudara kita butuh dana, kita butuh keuangan. Untuk apa? Bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk pekerjaan. Jadi sesuatu saya berdoa sama Tuhan. Nah pada saat doa belum sampai sebenarnya sejarah belum sampai tembus bintang. Pak Joko Boyo itu datang. Oh, internasional. Nah, jadi inilah sejarah yang saya ampuni saya. Dan ini adalah sejarah berkata, saya katakan, ya seperti itu karena yang saya anak. Kalau ada roh itu juga sejarah, tidak mau, ya begitu. Jadi walaupun bangunan itu tidak tertata, nyatanya itu ada ini, ya
Jadi saya belum Tuhan yang kau melihat. Begitu. Dan setelah kita bisa selesai berlulus sempurna, kemudian pastori, ya. Jadi tempo rengsel sudah semuanya di atas, bintangnya belum ada. Ya, jadi seperti itu saudara. Ya kita belum. Terus kemudian pada waktu itu ada tamu besar di buat kita orang. Nah itu ya sudah. Tidak ada pastor ikut sama itu. Terus ngomong. Ada satu yang seperti ngomong. Dibatas, dia bisa mengambil kayak bintang ini. Ini belum diambil. Gimana? Kayak pagi itu. Dan terus, ya memang itu. Terus dia terus. Yang untuk mengambil itu yang belum aja. Dia sudah akhirnya 24 orang mereka berdua. Ayo kita berdua. Jadi malam itu sudah mereka berdua di sana. Yang katakan Tuhan, kami para pelayanannya, kami berdua. Di pastori di tengah-tengah pastori tanpa angkat langsung angkatnya lagi. Itu sesuatu puji Tuhan. Itu ada kantor, itu akan nyatakan mujizat puji Tuhan dalam nama Yesus dalam nama Yesus. Yang nggak tahu udah baca sesuatu. Jadi bukan berikut kedua yang bergantian. Ya nggak tahu kalau menit 5 menit kali 24 juga itu udah baca begitu setelah pelayanan itu mereka pulang. Terus besoknya setelah yang 12 saya dapat telegram ya telegram itu menjadi dapat telegram dengan gue saya dapat telegram itu di sana teman-teman dan Surabaya ada untuk diintek. Puji Tuhan itu. Nah inilah sesuatu. Jadi doa dengan Roh Kudus itu kita dimampukan, kita akan dikuatkan dan di situ akan terjadi mujizat. Ini sesuatu. Jadi memang kalau saya katakan semua pekerjaan Tuhan ini gereja Tuhan ini bukan karena kekuatan kita, tetapi kebersamaan kita dengan doa kita, iman kita kepada Tuhan, maka mujizat itu terjadi. Begitu. Tidak ada yang dirugikan. Ya semua diberkati oleh Tuhan. Nah inilah sesuatu yang dikasih Tuhan. Ya, nah oleh karena itu ini yang harus kita lakukan. Mengapa susah? Kita harus berdoa. Ya, kenapa kita harus berdoa? Karena kita tahu doa itu membangun. Jadi kalau kita berdoa kita membangun. Jadi membangun itu. Jadi uangnya boleh berdoa. Jadi sesuatu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi agar kita ini menjadi orang yang kuat, ya, bukan orang yang super, tetapi kita menjadi agar kita ini kuat di dalam semua penderitaan ataupun di dalam suatu percobaan. Kenapa? Karena Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Kolose, Roh Kudus itu yang memberikan kekuatan di dalam menghadapi berbagai kesulitan. Begitu Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara itulah mujizat pada Tuhan. Jadi di dalam doa itu saudara, maka Tuhan akan memberikan ada kekuatan. Nanti sudah bisa melakukan sesuatu yang bagi Tuhan. Ya, sesuatu yang sudah. Maka kalau kita berdoa, maka Tuhan memberikan satu kemampuan. Allah sudah memberikan kekuatan. Maka saudara, kalau kita berdoa, jangan cuma-cuma. Semuanya, sebanyak sampai kita turun di dengan sama Tuhan, belum ada nampak mujizat terjadi. Jangan sosial. Kita berdoa. Kita mau sama. Ya. Jadi seperti itu saudara. Nah, tapi saudara bisa melihat kita ini bukan cuma suatu berdoa kita tidak sungguh-sungguh dan tidak bosan karena bersusah, kalau kita tidak cukup maka kita itu saudara ada. Saya pernah mengikuti suatu seminar di pasar selama 3 hari. Jadi 2 malam 3 hari. Itu dalam pengajaran saudara tentang doa puasa.
Nah, gitu ya. Jadi memang ada mengajarkan pembicaraan mengajarkan doa. Jadi doa itu tapi kalau apa ya kita bisa minum, tidak pakai apa minum dulu. Ya sudahlah. Saya hanya ya yang baik saya terima, ya yang baik saya terima itu aja. Ya saya tidak mencela itu tidak sesuai dengan ketentuan firman Tuhan karena di dalam firman Tuhan itu doa puasa nggak makan nggak minum kan itu sesuai. Ya Esther jika Mordekai dan seluruh orang Yahudi karena pada waktu itu di mana Haman Perdana Menteri itu berusaha untuk membinasakan membunuh orang-orang Yahudi yang ada di kota Susa. Maka hal itu diingat oleh Mordekai sampaikan kepada Esther permaisuri. Kemudian Esther mengangkat seluruh daya-daya dan juga kepada Mordekai angkatnya dan disebarluaskan kepada orang-orang Yahudi doa puasa selama 3 hari. Karena saudara tidak mudah. Seseorang walaupun dia permaisuri mau mengajak raja kalau itu tidak diizinkan, kalau raja tidak ngajak ataukah tidak akan diizinkan masuk, itu pasti dibunuh. Tapi dengan doa dan puasa, maka pada akhir hari ketiga maka Esther mengatakan kepada raja, maka raja itu berkenan mengeluarkan tengahnya berarti Esther mendapatkan kebebasan. Kemudian apa? Dia sampaikan semua rancangan-rancangan yang dirancangkan oleh Haman itu disampaikan. Maka semuanya itu sudah Tuhan. Nah oleh karena itu dikatakan jangan di dalam rumah kita ini bisa dihidup kepada Tuhan. Itu yang apa? Kita bisa lihat ayat kita. Jadi sekarang kita sendiri, jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan kita bisa jadi permohonan kepada Tuhan dan kita berdoa dengan tidak jujur dan kita menjadi kuat saudara dan kita selalu berjaga-jaga. Ya, kalau kita berjaga-jaga maka kita tidak akan jatuh di dalam pemberitaan ataupun di dalam pencobaan. Begitu Matius 24 ayat 26 nanti sudah bisa ya. Ya jadi seperti itu saudara. Tuhan hanya tidak kamu berjaga kita dan begitu. Kemudian saudara ada satu orang yang memang benar-benar dianugerahi oleh Tuhan. Ya, dengan iman. Walaupun dia dikasih dengan batu, tetapi dia tidak mau mengerjakannya dengan pidana, tetapi dibalas dengan kasih. Stefanus. Stefanus adalah salah satu 7 majelis gereja, tua-tua gereja, ini tua gereja. Dia satu-satunya orang yang pertama kali mati syahid. Begitu. Dia tidak takut menghadapi kematian walaupun saudara dia digerakkan dengan batu. Ya ikut dari bukan batu kecil-kecil, bukan anak-anak batu kecil kan kecil dan begitu. Itu bisa. Dan itu saudara. Sudah bisa bayangkan kita ketika batu sakit, tak apa ya? Bukan. Dan kalau sekarang batu besar semua orang bergereja dengan batu, tetapi dengan ketabahan dia katakan yang mohon sama Tuhan. Yang apa sih Tuhan yang mengeluarkan dia? Tuhan ampuni mereka. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat, mereka tidak mengerti Tuhan. Iya kan? Lah, kadang-kadang apa yang diberi? Oh, ini sebabnya roh kudus inilah yang akan memampukan saudara di dalam menghadapi berbagai persoalan dan permasalahan. Nah, ini saudara yang kita tidak takut, kita bersama-sama, kita malah mau minta mati, jadi berkata seperti itu. Jadi saudara, jadi roh kudus itu akan memberikan kemampuan kepada kita semua. Jadi sesuai
juga dikasihi Tuhan. Itu sebabnya Paulus itu berkata juga bahwa Yesus Kristus itu yang sudah ditentukan harus mati di atas kayu. Maka saudara lagi dengan kematian Tuhan itu menebus. Ya, sungguh besar. Ya, tentang kasih Allah sangat berharga, sungguh mahal. Memang Tuhan itu sudah ditentukan nanti itu bagus dan benar. Jadi yang sebentar lagi sudah tidak memperingati tanda-tanda kenaikan daripada Tuhan, maka dia yang memberikan satu kuat kepada kita. Begitu nama Tuhan. Jadi saudara, bagaimana kita bisa kuat di dalam satu pekerjaan, dalam satu pelayanan apabila banyak tantangan, banyak hilang, banyak hambatan, caci maki dan lain sebagainya. Mungkin juga saudara dikucilkan di tengah-tengah keluarga. Karena kita percaya kepada Yesus. Tetapi kalau berfungsi memberikan kekuatan kepada kita, tidak begitu kan? Ya, bukan semuanya itu akan terjadi. Bahkan itu sudah bisa bahkan di dalam Kisah Rasul pasalnya 10. Ya, Kisah Rasul pasalnya 10 jadi ayat 34 seterusnya tidak dibahas membaca. Nah, oleh karena itu saudara, bagi orang yang kuat, ya, kuat di dalam Tuhan dan menjadi kuat di dalam Tuhan, itu dikatakan orang yang berbahagia. Itu juga. Jadi inilah saudara. Jadi kalau kita kuat dalam dunia kita dalam pelayanan kita di dalam Tuhan, itu adalah orang yang berbahagia. Jadi kita adalah orang yang berbahagia. Apapun yang terjadi, ya begitulah. Itu akan orang yang sangat mampu dan tidak kita betul. Jadi sesuatu kita sendiri. Dan oleh karena itu saudara kita menjadi kuat di dalam Tuhan dan kita bahagia di dalam Tuhan saudara, maka dikatakan maka perjalanan kita dikatakan sebagai orang benar. Nah, di dalam kita misalnya dikatakan begini, jalan orang benar itu menuju sampai kepada wajah. Jadi kita sesuai itu perjalanan orang yang kuat di dalam Tuhan dan kita telah diubahkan itu bisa. Nah sekarang sesuai apa yang kita rasakan sekarang. Maka di awal belajar ini kita menghadapi meja pertemuan Tuhan untuk menantikan janji daripada Tuhan. Kita akan diberikan berdoa, kita akan dengan kita makan, minum, bersama. Begitulah. Jadi saudara, kita mempersiapkan kita apa yang terjadi. Kita bersyukur. Jadi apa yang bersama dengan begitulah. Apapun kesulitan saudara-saudara yang tidak ada di pihak akhir, kita mau bagaimana? Nanti pada Tuhan akan memberikan manfaatnya kepada manusia, maka insya tidak jadi berikan satu kemampuan dan kekuatan untuk kita menjadi pengikut daripada Tuhan dan menjadi umat yang kuat di dalam Tuhan. Jadi bagi nama Tuhan, Bapak Ibu menjadikan berdoa, masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. Yang supaya Tuhan senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, sehingga pada saat kita makan dan minum kita akan mendapatkan keberkahan daripada Tuhan. Tidak begitu, tidak akan makan. Bagi apa yang telah dipersiapkan untuk pelayanan ini kita berikan semangat kita berdoa kita dengan suci.
suci dari dosa, lepaskan semua susah dan sudah benar yang dikasih, sudah melakukan ujian. Yang telah banyak bersatukan dan salah itu mengalir di atas kehidupan itu yang menyelamatkan saudara, menapuk saudara saya dan oleh saya melakukan penghentian dengan kita bukan dan hidup syukur dan harap kepada Tuhan yang akan memberikan kekuatan kemampuan bagi kita sehingga kita boleh menjadikan dengan dasar iman disertai dengan doa kepada Tuhan Kudus karena memberikan kekuatan dan kemampuan jika tidak ada manusia kita tidak bisa, kita tidak mampu. Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita jika kekuatan daripada Tuhan dengan Roh Kudus itu dahsyat luar biasa jika akan terjadi semua cinta kebebasan. Tentu kita semua merindukan di saat kita tersadar hidup kita di Tuhan dan kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, maka kita akan melihat mujizat itu akan terjadi. Apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan, itu pasti akan terjadi semua. Karena kita dalam merupakan satu fondasi, walaupun tidak nampak, tidak kelihatan sekasat mata, tetapi kita bisa rasakan kuasa dan mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Sudah dan jika kita semua cuma sudah apa yang saudara ingin, apa yang tidak ada ingin pada saat kita semua dan itu semua apa yang kita pohonkan kepada kita kuasa Roh Kudus. Berpujilah Tuhan, semua hal-hal yang Tuhan. Tidak hanya melepaskan kami dari segala penderitaan dan kesusahan, hanya berbicara dan pengorbanan, memberikan keselamatan bagi hidup kami. Tidak hanya sekedar hidup, tetapi hidup yang bermakna. Terima kasih Bapak. Tuhan akan jawab setiap doa mereka, permohonan kekuatan mereka. Jika mereka keluar, menjadi pelayan Tuhan. Keluar menjadi umat Tuhan dan urusan daripada sampai ke Tuhan. Maka semua itu Tuhan akan dijauhkan, akan dipateraikan Tuhan dengan mengikut darah Tuhan yang sementara akan kami terima. Akan makan bersama-sama jika bertemu turun dalam hidup kami Tuhan. Jika kami menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang berkat dalam Tuhan, tidak akan
benar, tidak takut, tidak kecut, tidak tawar hati, tetapi Tuhan itu yang senantiasa menolong kepada kami. Terima kasih Bapak Ibu Saudara kami. Mari kita Tuhan untuk menjawab setiap bahkan setiap bisa kami Tuhan, sehingga benar-benar kami itu merasakan kuasa. Kami merasakan kasih Tuhan terus mengalir seperti aliran-aliran sungai yang tidak pernah kering, yang tidak pernah berhenti sepanjang musim. Demikianlah Tuhan yang hidup kami. Terima kasih Bapa di surga Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam tangan Tuhan. Semoga masuk dalam hati kami. Maka kami berkata di hadapan Tuhan. Dan kami menerima menikmati berkat yang daripada Tuhan. Daripada tubuh yang jasa itu. Demikian kami serahkan hamba-Hamba yang akan memakai menjadi perpanjangan tangan lebar alam untuk membagi-bagi kamu berjalan dan sudah dipecah-pecahkan hal yang sudah mengambil Tuhan kalian dan seluruh jemaat mereka terima dengan percaya, terima dengan iman yang akan menemukan, yang sudah diberikan, yang telah dikeluarkan dan Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Berikan Tuhan turun tanganmu, supaya kami di atas makanan dan minuman ini, serta memberikan berkat di atasnya, dan satu kekuatan kesedaran bagi guru kami, bagi keluarga kami, jika kami bertumbuh Tuhan haleluya menjadi dewasa, baik secara kualitas dan kuantitas, maka di dalamnya Tuhan dilakukan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Mari kiranya Tuhan memenuhi pekerjaan kami hamba-Mu, sehingga kami tumpang tangan kami di atas perkara Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah ulurkan tangan-Mu, buat sudah putuskan semuanya itu Tuhan, sehingga itu menjadikan kekuatan kesehatan bagi hidup kami. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami akan tumpang tangan kami bersama-sama. Di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar berkati atas makanan dan minuman akan menjadikan satu kekuatan kesedaran bagi tubuh, bagi Tuhan iman percaya, apapun yang terjadi, maka kita akan menjadi kuat di dalam kuasa Roh Kudus, karena Engkau yang Tuhan yang akan berkati kami semua dengan segala senjata. Terima kasih kau di surga, terima kasih. Pakai hamba-Mu untuk membagi-bagikan tubuh yang sudah dipecah-pecahkan dan darah yang sudah mengalirkan bukti Kalvari itu, maka semuanya itu Tuhan Yesus yang ditinggikan dan Yesus yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan membagi-bagikan makanan dan minuman. Haleluya. Amin. Amat kuasa, suci dari dosa, lepaskan semua susah, dadanya amat kuasa, suci dari dosa, semua susah, dadanya amat kuasa, suci dari dosa, lepaskan
amat kuasa, jadi dosa, lepaskan semua susah, jalannya amat kuasa, suci dari dosa, lepaskan semua susah, jalannya amat kuasa, dari dosa, lepaskan semua susah, amat kuasa, dari dosa, lepaskan semua susah, Tuhan, kalau semua sudah mendapatkan pelayanan roti dan anggur, mereka sama kita akan berdiri, kita akan berdoa. Tapi kita angkat seperti yang karena itulah kita menjadi satu kekuatan kita bersyukur, kita berterima kasih kepada apa yang Tuhan sudah berikan. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum nanti ada apa-apa untuk kita menyanyi yang terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini. Kami telah membuktikan tubuhmu di atas segala-galanya. Ini merupakan satu bukti kasih setia Tuhan. Sehingga Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan, menghapuskan dosa kami, dan kami terbebas dari segala penderitaan kesusahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya dengan tubuh inilah akan memberikan kekuatan baru bagi kami di dalam pengiringan kami kepadamu sampai ikut datang yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur kepada Tuhan dan memecah-mecahkan yang dibagi-bagikan kepada kita semua. Oleh karena itu saudaraku, kita akan makan bersama-sama dengan percaya, dengan iman kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Terima kasih semua. Setelah bersama-sama makan ujian pada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mendidikan darah yang kiranya tubuh dan darah Tuhan akan menjadi satu di dalam kehidupan kami dan memberikan satu kekuatan yang benar bagi kami semua. Demikian juga Ia mengambil Taurat ketiga bagi lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimaksudkan oleh dan aku. Perbuatan ini setiap kali kamu
mudah dan menjadi berkah akan aku. Kita akan hidup bersama-sama di dalam nama Tuhan ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pada besar doaku yang kasih. Sehingga tidak dapat kami masih. Sesungguhnya Tuhan kami tidak dapat memperolehkan keselamatan dosa-dosa kami yang besar. Tetapi oleh karena kasih-Mu yang besar, oleh karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau rela meninggalkan tanah berkenan, tidak menuntut hak sebagai putra Allah, tetapi jujur Engkau Tuhan mengambil tubuh manusia, maka menjadi korban mati di atas kayu salib. Itu adalah bukti kasih karunia daripada Tuhan, anugerah daripada Tuhan. Jika kasih yang besar itu tidak terbayar oleh Tuhan, tidak cuma banyak harta yang dapat kami pakai, kami gunakan untuk kasih. Namun Tuhan, ialah dengan kuasa Roh Kudus kami dimampukan, kami dikuatkan di dalam penglihatan kami. Walaupun berbagai-bagai persoalan silih berkaki-kaki di dalam setiap kehidupan kami, bahkan sampai penderitaan sekalipun Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kami. Terpujilah bagi nama kekal untuk syarab. Terima kasih Bapak, terima kasih yang kiranya Tuhan adalah menyertai kami sampai pada kesulitan. Jadikan kami Tuhan menjadi pahala-pahalanya Tuhan. Yang telah menetapkan kami sebagai putra-putra Allah, putra kerajaan surga. Karena oleh kasih anugerah. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Semuanya Tuhan, kami percaya kami akan Engkau berdoa, aku menyediakan telinga, dan Tuhan juga selalu memberikan jawaban setiap doa dan permohonan kami yang sangat berkenan di hati Tuhan. Sehingga di saat Tuhan kami mohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka mujizat itu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Tanamkan dan mengerjakan sama Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga Tuhan kami dimampukan sampai kemuliaan bagi Tuhan. Seperti manakala Engkau telah janjikan kepada semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan memberikan persembahan Tuhan tidak ada setiap kurban dan persembahan kami yang tidak berarti ini sungguh-sungguh kurban bagi kepada hadirat Tuhan, dan Tuhan akan mengembalikan dan memberkati sesuai dengan janji daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan. Kita mengatakan dalam firman Tuhan, kita akan menjadi di pada ayat 29 kita pujikan bertemu dalam Tuhan.
ibadah dalam sepekan. Untuk komsel yang seharusnya diadakan besok Selasa diundur lagi di tanggal 14 Mei dikarenakan kita nanti di hari Kamis tanggal 9 ada ibadah kenaikan Yesus Kristus. Ibadahnya nanti tetap pukul 8 pagi. Saya ulangi lagi, untuk komselnya nanti diadakan pada tanggal 14 Mei minggu kedua. Jadi besok Selasa tidak ada komsel dan digantikan oleh ibadah tanggal 9 Mei, ibadah kenaikan daripada Yesus Kristus. Dan juga saya sampaikan sekali lagi untuk pelayan Tuhan terutama jika mungkin ada jadwal atau tidak ataupun nanti waktu latihan ataupun yang bertugas maupun yang tidak bertugas, bila dijadwal dimohon apabila ada acara atau ada terbentur dengan waktu yang ada acara lain, terbentur dengan acara lain, itu bisa konfirmasi di grup Viva. Jadi dimohon untuk pelayan Tuhan setiap kali kalau mungkin latihan yang terbentur dengan acara lain bisa konfirmasi di grup Viva. Jadi apabila nanti ada lagu atau mungkin di hari Jumat atau Sabtu nanti ada acara, mungkin sebelumnya di hari Jumat, mungkin dari Kamisnya atau mau Rabunya atau Minggu setelah ibadah, mungkin kalau mau ngajak latihan monggo silahkan. Jadi saya minta tolong untuk tanggung jawabnya untuk pelayan Tuhan. Sudah, mungkin cukup itu saja yang saya sampaikan. Saat ibadah ini kami undang Bapak Ibu kami yang siap dilayani. Kami percaya bahwa pernyataanmu itu dapat kami andalkan. Kami tidak melakukan apa kasih setia Tuhan, karena Kau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Maka Tuhan memperluas segala usaha dan pekerjaan kami, sehingga berkat itu berlimpah di dalam satu kehidupan kami. Demikian pada saat hari ini Tuhan, setiap kurban dan persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat untuk pekerjaan, luaskan agar semakin bermanfaat untuk kelanjutan pemberitaan daripada Injil Kerajaan Surga. Karena tangan yang sudah terulur dengan kasih, dengan sukacita, Tuhan Kau memberkati sesuai dengan janji daripada firman. Demikian yang tidak sempat hadir pada saat pagi hari, Engkau memberkati
Tapi kami semua yang Tuhan dan sebagai para hamba yang sudah ambil bagian pelayanan pekerjaan baik sehingga lidah pemain musik Tuhan bawa pendukung dan pelayanan pertemuan duduk dan sekolah minggu buat berkati satu Tuhan ke depan kami serahkan semua berkat dari dalam tangan Tuhan. Pada hari Kamis nanti Tuhan kami akan berkumpul kembali untuk bersama-sama memperingati hari kenaikan yang banyak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan berdoa berpisah dari yang lain. Kiranya Tuhan menyertai setiap perjalanan kami sampai tiba di Muhammad selamat. Kemudian anggota keluarga kami yang lain dengan media kesehatan yang diberkati. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Silakan sesuatu yang kita saya. Sebelum kita kumpul bersama-sama meningkatkan nama ibadah angkat kedua bacaan terimalah berkat rahmat anugerah kebenaran damai sejahtera sukacita daripada Putra yang Tunggal Yesus penyertaan di dalam kuasa Allah Kudus menyertai kita semua mulai sampai hari ini sampai mana Tuhan Yesus datang kepada kita. Terpuji-pujilah bagi namamu kekal untuk selama-lamanya. Kita akan bawa Tuhan damai sejahtera serta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan membawakan kami. Terima kasih Tuhan.